Mas, aku perhatiin akhir-akhir ini kamu sering pulang malam sih. Ada apa? Kerjaan tambah banyak ya? Lagi banyak lemburan bukan? Iya, yang jelas urusan kampung makin ribet, Bu. Ada aja masalah yang harus diselesaikan. Jadi ya nggak bisa cepet pulang. Pahamlah, Bu, Bapak kan sebagai camat, bukan cuma ngurus satu desa, tapi kurang lebih ada 40 desa di kecamatan ini. Wajar aja kalau Bapak ini pusing banget. Tapi dulu nggak gitu deh Pak. Ibu perhatiin juga Bapak sering matiin HP pas di luar. Kayak ada yang disembunyiin aja. Apa yang Bapak bicarain dengan kenyataan berbeda ya? Ah, Ibu ini jangan curigaan gitu. Toh Bapak cuma capek aja. Urusan kampung benar-benar makan waktu dan tenaga. Ya ini kan semua buat keluarga juga, Bu. Capek Ibu ngertiin Bapak. Tapi ini bukan soal capek. Ibu cuma mau kepastian Bapak gak macem-macem kan? Beneran. Ibu curiga karena akhir-akhir ini Bapak tuh kayak beda. Bapak nggak macem-macem, Bu. Serius. Bapak sibuk kerja, urusin kampung. Tanggung jawab Bapak besar, Bu. Ibu jangan mikir yang aneh-aneh lah ya. Tapi nggak masuk akal Pak. Kenapa HP-nya sering mati? Terus kadang pulang tuh bau parfum yang bukan parfum Bapak. Bapak tahu kan, Ibu nggak pernah pakai parfum kayak gitu. Halah, Wati, kamu itu kebanyakan nonton sinetron kayaknya. Lagian parfum, bisa jadi itu parfum orang kantor. Aku lewat deket-deket mereka kan sering. Jangan mikir yang aneh-aneh toh. Ibu nggak kebanyakan nonton Pak. Ibu cuma ngerasa ada yang beda dari Bapak. Apa Ibu salah? Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Bapak bilang gak ada apa-apa. Udah, ibu juga pasti capek kan mikirin yang enggak. Udah percaya aja, Bu, sama Bapak. Iya, mungkin Ibu cuma kebawa perasaan. Bapak berangkat dulu ya, Bu. Jangan mikir yang berat-berat. Nanti malam kita ngobrol lagi kalau masih kepikiran ya, Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Pak. Wah, Mbak Sari makin cantik aja nih. Tiap kali saya kesini, makin seger rasanya lihat Mbak. Hehehe, Pak Karno bisa aja deh. Saya biasa aja kok. Bapak nih yang kelihatannya makin seger. Kayaknya rajin olahraga ya Pak. Wah ya pasti dong, olahraga sih sering saya. Tapi kayaknya perlu sering-sering konsultasi kesehatan juga nih sama Mbak Sari. Biar tambah bugar. Aduh, Bapak bisa aja deh bikin hati saya meleleh. Hati-hati loh Pak, nanti saya bisa jatuh hati beneran loh. Kalau Mbak Sari jatuh hati, ya gimana dong? Saya sih seneng-seneng aja. Hayu, gaskeun. Jadi, Pak Karno hari ini mau konsultasi tentang apa? Ada keluhan kesehatan, Pak? Gak ada keluhan, Mbak. Cuma pengen ngobrol aja. Kadang kerjaan bikin capek, jadi butuh tempat buat refreshing. Dan ketemu Mbak Sari ini bikin saya ngerasa lebih santai. Kalau ngobrol sih saya masih bisa bantu. Tapi kalau capek, Pak Karno harus istirahat yang cukup. Jangan cuma main-main kesini buat ngobrol doang. Hihihi, iya, nanti saya istirahat kok, Mbak. Tapi tetap ngobrol sama Mbak Sari bikin saya semangat lagi. Ya, yang penting Bapak sehat deh ya. Kalau ada keluhan beneran, jangan sungkan ya Pak. Kesehatan itu harus dijaga. Apalagi Bapak sering sibuk sama urusan kampung. Iya, Mbak, terima kasih ya. Nanti saya mampir lagi kalau ada waktu. Siap Pak Karno, jaga kesehatan ya Pak. Bu Ati, aku dengar kabar nggak enak nih. Tapi jangan marah ya kalau aku ngomong. Apaan sih Mbak Ruri? Kok ngomongnya kayak gitu? Aku jadi penasaran nih. Katanya Pak Karno sering jalan sama bidan itu, Mbak Sari. Aku sih nggak mau ikut campur ya. Tapi ya tetap aja Mbak Sari harus tetap waspada. Masa sih? Gak mungkin lah. Karno gak mungkin segila itu. Dia itu pria yang berintegritas. Gak mungkin lah selingkuh. Ya kan aku juga nggak tahu pasti, Mbak. Cuma dengar dari beberapa orang. Tapi katanya mereka sering ketemu gitu loh. Ya entah kebetulan apa enggak.
Mungkin emang kebetulan, Karno kan sering ngurusin urusan kampung. Jadi pasti ketemu banyak orang, termasuk si Sari. Aku sih cuma ngingetin aja Bu Wati. Kan kamu ini istrinya, pasti lebih tahu. Tapi hati-hati ya, kadang laki-laki suka licin. Iya, makasih Mbak Ruri. Aku pasti hati-hati kok. Pak, hati-hati loh. Banyak yang udah mulai ngomongin soal hubungan Bapak sama Mbak Sari. Ah, biarin aja Bihri. Mereka cuma pada iri kali. Gak ada yang perlu dirisaukan. Tapi Pak, saya udah dengar beberapa ibu-ibu ngomong ini di warung. Kalau gosip ini sampai menyebar lebih jauh, bisa bahaya. Apalagi kalau Bu Wati denger. Aku tahu batasnya, Ri. Lagian urusan kayak gini gampang diatur kok. Pak, saya ngerti Bapak mungkin ngerasa aman sekarang. Tapi saya cuma ngingetin aja. Ini kecamatan kecil loh. Apa-apa cepet banget nyebarnya. Apalagi soal yang kayak gini. Tenang aja, orang-orang cuma suka ngegoreng cerita. Aku sama Mbak Sari gak ada apa-apa yang serius kok. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Lagian, aku kan suka bantu dia urusin administrasi di puskesmas. Tapi Pak, Bu Wati itu orangnya gak mudah ditipu kalau dia tahu. Wah, bisa panjang urusannya. Hahaha, kamu ini Parnoan. Bu Wati gak bakal tahu apa-apa selama kita hati-hati. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak, saya cuma ngingetin ya. Tapi kalau sampai ada apa-apa, jangan bilang saya nggak pernah ngingetin loh. Hahaha, iya, santai aja. Urusan beginian mah gampang diatur. Lagian gosip-gosip itu nggak ada yang serius. Dengar-dengar Pak Camat Karno itu sering nongkrong di puskesmas belakangan ini. Ada-ada aja kan, padahal kan gak ada urusannya dia di situ. Iya tuh Bu, katanya dia sering ketemuan sama Mbak Sari. Aduh, gak enak deh ngomongnya. Tapi kalau udah kayak gini kan jadi mencurigakan. Iya, aku juga sempet lihat tuh mereka berdua di warung kopi minggu lalu. Duduknya tuh deket banget, kayak orang pacaran. Serius, apa iya ya ada sesuatu di antara mereka? Wah, kalau sampai bener sih kasihan banget Bu Wati. Bayangin aja, suaminya selingkuh sama pegawai puskesmas. Udah, nggak usah dilanjutin gosipnya. Tuh, istrinya ada di situ tuh. Astaga, gosip ini makin liar aja, makin nyebar kemana-mana. Apa bener yang mereka omongin? Gak mungkin, Mas Karno gak mungkin kayak gitu. Tapi kenapa gosip ini makin banyak? Aku harus cari tahu kebenarannya. Gak mungkin gosip ini beredar kencang kalau gak ada apa-apa. Ini semua pasti ada apa-apanya. Mas, aku gak bisa diem lagi. Apa benar kamu selingkuh dengan Mbak Sari? Hah, kamu dengar dari mana omongan kayak gitu? Gosipnya udah kemana-mana Pak. Semua ibu-ibu di arisan atau bahkan setiap orang yang ibu temui ngomongin soal ini. Bapak jangan bohong lagi. Ah, itu cuma omong kosong doang. Orang-orang iri sama kita, Bu. Bapak gak ada apa-apa sama Mbak Sari. Udah, ibu gak perlu dengerin gosip gak jelas kayak gitu. Bapak pikir aku tuh sebodoh itu? Tiap hari orang-orang ngomongin soal Bapak sama Mbak Sari. Bapak sering kan ke puskesmas tanpa alasan yang jelas. Apa yang Bapak lakuin di sana? Bapak cuma bantuin urusan administrasi di sana. Gak ada yang aneh-aneh. Orang-orang cuma suka nyari-nyari kesalahan Bapak aja. Tapi kenapa mesti Bapak yang bantu? Banyak kan pegawai yang lain di kecamatan. Ibu gak percaya sama Bapak. Dengar ya Bu, Bapak gak ada hubungan apa-apa sama Mbak Sari. Itu cuma gosip gak jelas. Kalau emang gak ada apa-apa, tunjukin buktinya Pak. Biar ibu lihat HP Bapak sekarang. Kalau emang gak ada yang mencurigakan, ibu bakal percaya sama Bapak. Bu, jangan gitu. Ibu itu gak perlu repot-repot periksa HP Bapak. Bapak kan udah bilang gak ada yang perlu dicurigakan. Bapak bohong. Ibu tahu Bapak gak jujur. Tapi ibu akan cari bukti sendiri kalau Bapak gak mau ngomong yang sebenarnya sama ibu. Semua orang mulai curiga dengan aku dan juga Sari. Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Kamu kelihatan tegang banget, Sari. Ada apa emangnya? Aku nggak bisa tenang, Pak. Gosip di luar sana udah makin parah. Mereka mulai bisik-bisik soal kita. Tenang aja, kita udah antisipasi ini dari awal. Selama kita hati-hati, gak ada yang bisa ngebuktiin. Tapi Pak, aku dengar dari banyak orang, katanya ada yang mulai curiga. Kalau sampai mereka tahu, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku di sini buat kamu, gak ada yang bakal nyentuh kamu. Kita cuma perlu lebih waspada, gak usah terlalu dipikirin. Aku takut, Pak. Suamiku curiga. Dia udah nanya-nanya soal kamu yang sering ke puskesmas buat ketemu aku. Gimana kalau dia mulai ngecek? Kamu jangan khawatir, kita bisa cari alasan. Kamu kan kerja di sini. Lagian aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Tapi aku nggak mau masalah ini ngerusak keluarga kita, Pak. Kalau sampai semuanya hancur, gimana nasib anak-anak kita semua? Dengerin aku, Sari. Aku janji gak akan biarin itu terjadi. Keluarga kamu bakal aman. Kita bakal baik-baik aja. Aku bingung, Pak. Kadang aku menyesal ngelakuin ini, tapi aku juga gak bisa berhenti. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kita akan cari jalan keluar. Aku janji. Pak Karno, aku harus ngomong soal ini. Biri, ada apa? Serius banget kayaknya. Gawat Pak, gawat. Saya dengar dari warga, mereka mulai bergerakan buat menurunkan Bapak dari jabatan camat. Itu juga akibat Bapak yang katanya selingkuh. Mereka nggak mau punya pemimpin yang nggak punya etika. Hahaha, itu aja yang kamu khawatirin. Mereka suka ngomongin hal yang nggak penting. Ini bukan gosip biasa, Pak. Jabatan Bapak bisa terancam akibat ini. Saya besar berharap kalau Bapak akan segera ngambil tindakan. Hebat banget mereka udah berani melawanku. Dengar Biri, selama aku tetap hati-hati dan gak nunjukin hal yang mencurigakan, kita semua aman. Lagian aku punya alibi. Kalau ada yang nanya kenapa aku sering ke puskesmas, semua udah aku pikirin. Tapi Pak, kalau Bapak kenapa-napa, bukan cuma Bapak aja yang hancur. Orang-orang terdekat Bapak juga bakal hancur. Bahkan saya juga akan hancur, Pak. Saya harap Bapak segera pikirkan jalan keluar dari masalah ini. Bapak terus tumbuhkan lagi rasa kepercayaan kepada warga ya, Pak. Tenang aja, Biri. Aku tahu kamu sangat khawatir. Tapi kamu harus percaya padaku. Apakah kamu meragukan kepintaranku? Enggak, Pak, enggak. Saya percaya sama Bapak. Kalau begitu silakan kamu lanjutkan pekerjaan yang sudah saya berikan. Ini biarkan menjadi urusan saya. Baik Pak, baik. Saya akan terus beri informasi ke Bapak jika ada sesuatu yang mengancam. Kenapa Mas Karno sering banget ke puskesmas? Padahal puskesmas itu bukan sepenuhnya ranah dia. Ada yang gak beres di sini. Aku harus tangkap basah dia supaya dia gak bisa mengelak lagi. Ini gak bisa dibiarin gitu aja. Tapi siapa yang bisa aku percaya? Aku gak bisa sembarang orang tahu soal ini. Aku harus berhati-hati. Aku gak butuh bantuan orang lain. Aku bakal cari tahu sendiri. Kalau perlu, aku bakal ngikutin dia kemanapun. Ini gak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lihat deh, itu mobil Pak Karno kan. Ngapain parkir di sini malam-malam? Iya bener. Aduh, ada apa ya? Kok di tempat sepi kayak gini? Jangan-jangan dia lagi sama Mbak Sari. Aduh, bisa berabe nih kalau beneran. Kamu tahu nggak? Aku tuh udah lama curiga. Mereka sering ketemuan kan di puskesmas. Jangan-jangan udah main belakang nih. Ah, masa iya? Pak Karno kan camat. Gak mungkin lah dia berani kayak gitu. Apalagi di depan warga. Ah, jangan salah. Orang kayak dia malah lebih pintar nutupin. Kalau dia nggak pintar, nggak mungkin dia jadi camat. Tapi kalau udah ketahuan gini gimana ya? Udah daripada nebak-nebak, mending kita cek langsung aja kalau bener. Wah, bisa jadi masalah besar nih buat dia.
Ame-ame belalang kupu-kupu. Denger nggak ada suara? Astagfirullah, jangan-jangan beneran ya. Kita mesti buktiin nih. Sari, cepat beresin semuanya. Jangan sampai ada jejak Po Ame-ame di mobil ini. Ada orang, para warga, mereka ada di sini. Ya ampun Pak, gimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang, aku coba keluar dulu, biar aku jelasin ke mereka. Pak, kalau mereka sampai tahu nama kita rusak semua. Aku nggak bisa bayangin keluargaku, suamiku, gimana nanti Pak? Aku tahu, tapi kalau kita diem di sini terus malah makin curiga mereka. Aku keluar dulu, kamu tunggu di sini ya. Hei, keluar! Apa yang kalian lakukan di dalam? Ngapain kalian? Pokorno, keluar! Jangan sembunyi di dalam mobil. Sari, kita gak punya pilihan lain. Aku harus keluar. Aku takut Pak, aku takut banget. Kita akan hadapi ini bersama. Gak ada jalan lain. Lihat nih, camat kita malah Po Ame-ame di mobil. Harusnya malu, udah gede malah main Po Ame-ame. Pantas aja sering ke puskesmas. Ternyata main serong di belakang istri. Para warga, tolong dengerin aku dulu. Mas Karno, jadi benar kamu selingkuh sama bidan itu. Bu, Bapak bisa jelasin? Ini semua salah paham. Salah paham apanya Mas Karno? Bapak pikir ibu buta, ha? Bapak pikir ibu gak dengar semua bisik-bisik warga selama ini. Ibu cuman gak mau percaya. Tapi sekarang ibu lihat sendiri buktinya. Bu Hati, jangan percaya sama dia. Udah jelas tuh ketangkep basuh. Bener tuh, orang kayak dia mah gak bakal bisa dipercaya lagi. Bu, Bapak mohon, ini semua bisa dijelasin. Kasih Bapak kesempatan. Kita ngobrol baik-baik ya, Bu. Ngobrol baik-baik, Pak. Setelah semua yang Bapak lakuin, apa yang harus kita bicarain lagi? Bapak udah hancurin semuanya. Udah lo, Pokorno, akui aja perbuatan kamu. Kamu itu bikin malu satu desa. Camat kok kelakuannya kayak gini sih? Harusnya malu. Pantesan gak pernah peduli sama warganya. Aku udah gak mau denger apapun dari mulut kamu lagi, Pak. Gak ada lagi yang bisa Bapak omongin. Apa yang udah aku lakuin? Kenapa bisa sejauh ini? Enak aja, cuman kamu yang malu. Dia juga harus malu. Udah, bawa aja dua orang ini ke kantor polisi. Bawa!